Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Filia. Di sini saya akan memaparkan apa aja sih isi yang ada di lab SMPN 3 Kota Malang. Yuk ikutin pembahasannya. Letak laboratorium yang benar adalah dekat dengan ruangan yang terbuka dan tidak menempel dengan bangunan yang lain. Laboratorium ini sudah didesain dengan tepat, yakni pintunya dekat dengan lapangan terbuka. Lab ini juga memiliki ventilasi yang baik sesuai dengan standar persyaratan laboratorium. Meja praktikum di lab ini juga didesain dengan rapih dan mengkilat. Kenapa harus mengkilat? Tujuannya ketika ada bahan kimia atau debu yang menempel di meja, bisa langsung dibersihkan. Jadi kita juga terhindar dari zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada kursi laboratorium yang berbentuk bulat dan tidak ada penyangga untuk senderan. Kursi seperti ini pun sangat penting, karena agar tidak ada yang mengantuk pada saat di laboratorium. Kalau sampai ada yang mengantuk, akan membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Makanya, bentuk kursi di lab yang baik itu seperti ini. Lalu ada lemari penyimpanan peralatan yang gunanya untuk menyimpan alat peraga yang berukuran kecil hingga sedang. Di sini terdapat alat peraga organ dalam pada manusia. Ada hati, ginjal, mata, dan lain-lain. Lanjut ada lemari penyimpanan mikroskop yang gunanya sudah pasti untuk menyimpan mikroskop. Mikroskop harus ditaruh lemari agar tidak rusak dan tidak berdebu. Mikroskop yang ada di lemari adalah mikroskop cahaya. Selanjutnya ada lemari penyimpanan awetan basah. Awetan basah hewan biasanya terbuat dari hewan yang akan diawetkan dan formalin yang telah diencerkan. Untuk alatnya ada botol atau gelas kaca yang ada penutupnya. Dan terakhir dikasih label sesuai dengan nama spesimen. Lanjut ada lemari penyimpanan alat gelas. Apa saja sih isinya? Di sini ada gelas beker, cawan petri yang ukurannya bervariatif, ada corong gelas ukurannya cukup banyak, dari yang terkecil hingga terbesar. Begitu pula dengan labu Erlenmeyer yang cukup lengkap. Selanjutnya ada mortar pasle atau alat penggerus, plat tetes, dan masih banyak lagi. Lanjut lagi ada lemari penyimpanan alat fisika yang biasa kita gunakan saat masih di SMP untuk melakukan praktikum yang menyenangkan seperti melihat bumi dari globe, mempelajari sistem tata surya, membuat cakram warna, dan banyak macam alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada lemari penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia harus mempunyai lemari khusus dan diberi label, mau yang masih terpakai atau yang sudah kadaluarsa. Kalau yang kadaluarsa harus dipisahkan di keranjang khusus agar tidak terpakai lagi. Kenapa bahan kimia harus ditaruh lemari khusus? Tujuannya itu untuk meminimalisir bahaya. Kalau semisal tiba-tiba tumpah dan termasuk zat yang mudah terbakar, pasti akan terjadi kecelakaan di dalam lab, seperti kebakaran atau bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya ada rak buku laboratorium. Seperti layaknya perpustakaan, buku-buku di sini juga dipisahkan berdasarkan kelas atau judul. Biasanya hanya berisikan buku-buku tentang sains dan buku pengetahuan lainnya. Lanjut ke alat peraga. Bedanya di sini dengan yang di lemari adalah alat peraganya lebih besar dan ada alat peraga tempel. Untuk alat peraga tempel, ada tulang manusia dan bentuk sendi. Ada juga hasil karya siswa seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Ada patung setengah badan manusia lengkap dengan organ di dalamnya dan masih banyak alat peraga lainnya.
Selanjutnya ada APAR atau alat pemadam api ringan untuk jaga-jaga apabila ada kecelakaan di lab atau kebakaran di lab. Selanjutnya ada wastafel. Kegunaan wastafel adalah untuk membersihkan alat lab yang sudah dipakai setelah praktikum agar menjadi bersih kembali. Lalu ada tata tertib laboratorium. Tata tertib seperti ini harus dipajang di dinding dekat pintu masuk agar terbaca oleh siswa. Begitupun dengan struktur organisasi lainnya yang harus dipajang juga. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.